Bismillah, kita lanjutkan pembahasannya. Number 25. Arrange the following sentences into a good paragraph. Susun kalimat berikut menjadi paragraf yang baik. Number 1. They are important for their products such as timber, rattan, resin, etc. Mereka penting untuk produk-produknya seperti kayu, rotan, getah, dan lain-lain. Number 2. Indonesia has some of the richest forests in the world. Indonesia memiliki beberapa hutan yang paling kaya di dunia. Number 3, these forests have existed for millions of years and they have much to offer us. Hutan-hutan ini telah ada selama jutaan tahun dan banyak yang bisa mereka berikan ke kita. Number 4, the total area of the forested land is approximately 120 million hectares. Total area dari forested land itu kurang lebih 120 juta hektar. Nah, gimana caranya, tipsnya atau triknya untuk menentukan kalimat mana yang pertama? Nah, perhatikan ini adalah salah satu contoh dari descriptive text. Pertama dia ada simple present, juga they have, ya. Oke, sekarang jadinya bukan di masa lampau. Nah, kemudian cari kalimat yang tidak perlu merujuk ke kalimat sebelumnya. Kalau nomor 1, they are important for their production. They menjelaskan sesuatu di kalimat sebelumnya. Kemudian this, kan? Terus the total area of the forested land. Menjelaskan ternyata sebelum saya dia perlu menjelaskan kalimat sebelumnya. Jadi silakan kamu ya. Oke, next. Setelah tahu kalimat yang tidak perlu merujuk ke kalimat sebelumnya, sekarang cari penjelasan untuk kalimat nomor 2. Jadi beberapa dari hotel paling kaya di dunia. Semuanya ini yang ada nomor 1, nomor 2, nomor 4 itu harus dijelaskan. Nomor 1, nomor 3, nomor 4 harus dijelaskan yang nomor 2. Nah, coba lihat. They are important for their products such as timber, rattan, resin, etc. This forest has existed for millions of years. Total area of forested land, bla bla bla. Lihat sama kedua. Nah, jadi yang kalimat setelah nomor 2 itu adalah yang menjelaskan this is forest, which is forest. Ini adalah kemudian nomor 26 dan 27. Check well the next one before you cook. Cocok dengan tutupnya sebelum dimakan. Remove the cap dan press it with paper and lightly twist the bottle. Buka tutupnya, kemudian dingin, tekan ujungnya ke atas dan perlahan botolnya. What does the text tell you about? Tentang apa teks tersebut? A. The steps to keep the correction pen. Langkah-langkah untuk menyimpan correction pen. B. The methods to make a correction pen. Metode-metode untuk membuat correction pen. C. The instruction on how to use the correction pen. Instruksi untuk bagaimana menggunakan correction pen. D. The information on how to buy a correction pen. Informasi bagaimana membeli correction pen. Jawabannya adalah
use ya di C. Which statement is not true according to the text above? A. We should shake the correction pen well before using it. Kita harus mengocok correction pen dengan baik sebelum menggunakannya. B. We should not remove the cap when shaking the correction pen. Kita sebaiknya jangan membuka tutupnya ketika mengocok correction pen. C. After removing the cap, we should press the tip to the paper. Setelah membuka tutupnya, kita harus menekan ujungnya ke kertas. D. We should squeeze the bottle strongly. Kita sebaiknya menekan botolnya dengan keras, kencang. Strongly ini berlawanan dengan lightly, jadi D. Number 28. The table came on the student when was the teacher sitting. Perhatikan ada came, ada was, ada sitting. Kalau lihat dari 3 kata itu, kalimat ini harusnya menggunakan tenses past continuous tense. Apa itu past continuous tense? Kalian bisa tonton video YouTube yang sudah Miss Wulan buat. Nanti linknya akan Miss Wulan kasih ya. Itu ada penjelasannya tentang past continuous tense lebih detail. Nah, yang jelas kalau ada verb 2 came, ada was, ada sitting. Ini adalah verb 2, ini to be. Terus ini verb ing, itu ciri-ciri past continuous tense. Nah, terus lihat lagi subjeknya. Subjeknya the student sama the teacher. Oke, jadi dari A, B, C, D ini cari yang depannya 4 atau 7. Nah, cuma ada A atau B ya. Jadi udah tuh. Nah, setelah itu 8 atau 6. Sitting atau was. Nah, the student sitting. Sebelum sitting, sebelum verb ing itu harus sebelum verb ing itu harus ada to be. Jadi yang A itu nggak mungkin. Jadi kalau misalnya the student sitting itu jelas salah. Ya, jadi jawabannya yang B. Kita cek lagi ya. Kita cek nih. Number 4, the student was sitting on the table when the teacher came. Murid sedang duduk di atas meja ketika guru masuk. Guru datang. Lanjut nomor 29. High school, my friend is wearing the boy who a red cap from is. Sekolah, teman saya memakai anak laki-laki yang topi merah dari adalah. Lihat lagi mana yang merupakan subjek ya, the boy. Oke, so the boy. Okay. The boy. Nah, kalau lihat di jawaban pilihan ganda yang depannya nomor 4 itu cuman pilihan nomor D ya. 4, 5, 3, 6, 8, 2, 7, 1. Coba kita cek bareng-bareng. Nomor 4, the boy who is wearing a red cap is my friend from high school. Jadi anak laki-laki yang memakai topi merah adalah teman saya dari sekolah. Kita lanjut nanti ya di video berikutnya.